Halo, selamat malam dok. Bertemu lagi di konten saya tentang leukemia ya dok. Sebelumnya saya sudah membahas tentang ke LGK. Sekarang kita lanjutkan lagi ke topik leukemia yang selanjutnya ya dok. Mudah-mudahan harapannya melalui konten ini kita boleh sama-sama belajar tentang leukemia sehingga boleh berguna untuk kepentingan orang banyak ketika kita praktek atau mungkin untuk teman-teman yang sedang menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran mungkin lagi di stase internal. Tapi mohon maaf sebelumnya ya, mungkin saya nanti sering videonya mati ya karena ada masalah di video saya seperti itu ya. Kemarin kita bahas leukemia secara garis besarnya dibagi atas empat, ada akut myeloblastic leukemia, kronik myelocytic leukemia, akut lymphoblastic leukemia, dan kronik lymphocytic leukemia. Yang pertama kemarin kita bahas adalah tentang LGK ya dok. LGK itu paling penting dilihat itu kalau sudah ada kata-kata Philadelphia kromosom atau gennya yang terlibat ada BCR-ABL ya dok. Nama kromosomnya adalah Philadelphia, gennya itu namanya BCR-ABL, yaitu adanya lengan pendek dan lengan panjang di kromosom 9 dan kromosom 22 yang bertukar gitu itu yang disebut dengan Philadelphia kromosom seperti itu. Oke, kalau itu hanya milik di si LGK. Dan eh, terakhir kemarin kita bahas sampai yang kronik akselerasi dan krisis blast. Dan jangan lupa untuk membedakan antara LGK fase krisis blast dengan yang AML ya dok ya. Kalau AML itu ya memang dia ada blast di atas 30% seperti itu. Tapi kalau misalnya pada fase krisis blast biasanya pasien ini misalnya datang beberapa bulan sebelumnya ke praktek kayak gitu, dia blastnya 5%, kemudian datang ke kunjungan berikutnya lagi menjadi 30%. Atau misalnya kalau sudah terdapat Philadelphia, kalau misalnya di kasusnya kita temukan dia positif ada apa pemeriksaannya ada Philadelphia kromosom atau BCR-ABL itu hanya milik si LGK gitu. Jadi itu untuk membedakan antara si fase krisis blast LGK atau AML itu ya dok. Nah, kemudian untuk ini tadi etiopatogenesisnya ya dok. Adanya perpindahan lengan dari si kromosom 9 dengan kromosom 22. Namanya adalah BCR-ABL gitu. BCR-ABL, nama kromosomnya ini adalah Philadelphia kromosom. Dia karyotype ya, dia kita bisa ketemu karyotyping Philadelphia kromosom. Tata laksananya adalah imatinib mesilat ya. Jadi si LGK ini kita bisa terapi dengan imatinib mesilat. Oke, sebenarnya ada pilihan yang lain ya, hidroksiurea, busulfan, interferon alfa gitu, tetapi lebih banyak itu adalah imatinib mesilat. Kemudian leukemia mielositik akut merupakan penyakit yang ditandai dengan transformasi neoplastik ya dok, dan gangguan diferensiasi sel-sel progenitor mieloid. Etiologi dan patogenesisnya ini ada banyak ya dok, bisa karena radiasi ionik, bisa juga karena riwayat kemoterapi sitotoksik, bisa merokok, paparan zat karsinogen, benzen biasanya. Kemudian untuk gambaran klinisnya sindroma kegagalan sumsum tulang biasanya seperti rasa lelah gitu, perdarahan karena trombositopeni dan infeksi. Kemudian leukositosis itu pada pasien yang hiperleukositosis seperti itu ya dok bisa menyebabkan gangguan kesadaran, sesak napas dan nyeri dada. Hiperuremia karena sel-sel si leukosit itu kan berproliferasi secara cepat gitu. Jadi dia bisa menyebabkan hiperuremia gitu. Kemudian bisa juga menyebabkan hipoglikemi dan infiltrasi sebelas itu bisa menyebabkan leukemia kutis, bisa juga menyebabkan nyeri tulang dan bisa menyebabkan pembengkakan gusi ya dok. Nah, diagnosisnya melalui pemeriksaan morfologi sel dan pemeriksaan sikokimia. Dan yang khasnya adalah Auerot ya dok. Auerot itu ini. Untuk subtipenya sendiri itu ada 8 subtipe gitu. 8 subtipe dan kita
juga bisa melakukan pemeriksaan ini, ada pemeriksaan sitogenik seperti itu. Jadi kalau misalnya ada pasien, karena kan susah ya dok menghafal subtipe itu ada 8 ya. Tapi kalau misalnya ada pasien seperti itu ya dengan leukemia, kemudian dia datang dengan PTQ, ada kebiruan ujung jari tangan, ada blastnya meningkat sampai misalnya di atas 30% seperti itu. Biasanya pada kondisi itu kan sudah kasus di IC ya. Jadi kalau pada kondisi tersebut itu tipe berapa? Itu adalah tipe M3 ya dok, subtipe M3. Biasanya yang bisa menyebabkan di IC. Nah, untuk jadi si leukemia mielositik akut ini yang penting diketahui itu adalah subtipe M3 bisa menyebabkan di IC, kemudian ada tanda khasnya adalah our road, gitu ya. Itu penting untuk kita ketahui. Tata laksananya bisa dengan kemoterapi dosis tinggi dengan dukungan transplantasi sum tulang gitu. Tapi biasanya adalah kemoterapi dosis tinggi ya dok. Ya. Kemudian kita lanjutkan ke, jadi tadi ada dua ya dok, LGK dan leukemia mielositik akut. Sekarang ke leukemia limfositik yang kronik. Berarti leukemia yang menyerang apa yang kita di prefer lihat itu adalah si limfositnya dok. Jadi limfositnya yang menambah gitu ya. Nah, untuk kriteria dari si CLL ini sendiri itu memakai kriteria Rai dan Binet. Jadi kalau misalnya kita menemukan pasien misalnya ya, terdapat limfositosis dan limfadenopati, HB-nya 10, plateletnya di atas plateletnya misalnya 150.000 gitu. Berarti kita lihat Rai-nya dia Rai 1, limfositosis dan limfadenopati, plateletnya tadi HB di atas 10, tadi HB-nya di atas 10, plateletnya di atas 100.000. Berarti dia adalah 1A gitu. Jadi untuk staging dari CLL ini adalah kita ingat menggunakan staging namanya Rai Binet. Rai itu angka 0, 1, 2, 3, 4, yang Binet A, B, C gitu. Jadi nanti kita gabungkan 1A atau 2B atau apa seperti itu ya. Untuk ini CLL ini menggunakan kemoterapi gitu. Kemudian mieloma multiple. Mieloma multiple ini merupakan keganasan di sel B. Dia itu khas karena dia menyerang antibodi ya. Dia 1% dari seluruh keganasan dan 10% dari keganasan darah. Dan ini sebenarnya cukup jarang ya. Faktor resikonya itu ras Afrika Amerika, laki, usia tua, rangsangan imun kronik, dan paparan radiasi. Kapan kita mencurigai seseorang itu mengalami multiple myeloma? Yang pertama adalah kita lihat laki-laki usia tua, laki-laki usia tua datang dengan keluhan nyeri tulang yang lama gitu, kemudian anemia. Jadi kalau kita laki-laki usia tua gitu ya, nyeri-nyeri tulang, HB-nya itu turun gitu, kita boleh curigai ke arah multiple myeloma seperti itu ya. Jadi kita harus memikirkan kemungkinan multiple myeloma pada pasien dengan seperti tadi. Nah, ada multiple myeloma defining syndrome, ya, singkatannya adalah C. C-nya itu ada kalsinosis, hiperkalsemia, R. Renal insufficiency, kreatininnya naik, ada gangguan ginjal, A. Anemia, B. Bone lytic atau bone survey. Jadi dengan KRAP ini hafal ya dok, C. Kalsinosis, hiperkalsemia, renal insufficiency, anemia, dan bone lytic lesion. Jadi bone survey, diperiksa bone survey-nya. Dan kita harus mencurigai suatu multiple myeloma jika tadi ya udah ada usia tua, nyeri tulang, seperti itu, kemudian dia anemia, hipoalbumik, dan pada pemeriksaan urinalisis itu kita temukan protein Baines Jones, itu akan kita diagnosa sebagai multiple myeloma. Seperti itu ya dok. Jangan lupa SAP. Nah, untuk diagnosis lain
elektroforesis protein. Ya, dok. Elektroforesis ini berbeda ya dengan elektroforesis HB pada pasien thalassemia. Nanti ada peningkatan lantai-lantai seperti itu ya, tapi memang cukup sulit lah ya. Yang penting kita ketahui aja bahwa untuk diagnosisnya ini adalah si elektroforesis protein. Nah, ini merupakan gambaran bone lytic lesion ya dok. Bone lytic lesion ya dok. Oke. Kemudian untuk si kriterianya ini sendiri menggunakan kriteria Duru Salmon. Ya, em, memang cukup sulit lah untuk menghafal ini ya, tapi setidaknya kita tahu bahwa kriteria yang digunakan ini eh, adalah kriteria Duria Salmon. Ya, jadi itu untuk leukemia yang multiple myeloma Duria Salmon ya dok. Dan ya, sekarang kita lanjut tentang hemostasis. Hemostasis itu apa? Hem itu artinya darah, stasis itu artinya menghentikan. Jadi ketika hemostasis itu merupakan sistem yang kompleks yang secara terus-menerus untuk mencegah kehilangan darah yang spontan. Jadi ketika ada ketika ada apa namanya kita luka gitu eh, cepat membeku gitu. Tapi kalau tidak ada luka berarti dalam kondisi yang cair seperti itu. Dok. Jadi untuk hemostasis ini sendiri harus ada keseimbangan antara antikoagulan dan prokoagulan. Tetapi kalau ada perdarahan itu mungkin itu bisa disebabkan oleh antikoagulannya yang terlalu banyak gitu. Kalau terjadi trombosis itu karena prokoagulannya yang terlalu banyak. Nah, ini adalah faktor-faktor yang berperan di dalam uh, pada hemostasis dinding pembuluh darah dan sirkulasi. Kalau untuk hemostasis itu sendiri ada tiga, ada hemostasis primer, ada hemostasis sekunder, dan hemostasis tersier. Jadi nanti bisa aja ada gangguan hemostasis primer, bisa aja ada gangguan di hemostasis sekundernya, dan atau bisa aja ada kasus gangguan di hemostasis tersier. Di hemostasis primer itu adalah fase konstruksi dan pembentukan sumbatan trombosit. Hemostasis sekunder adalah aktivasi pada koagulasi, deposit, dan stabilisasi fibrin. Hemostasis tersier penghancuran dukungan fibrin dan plasminogen. Jadi kalau semisal ada pasien yang datang ke kita dengan kondisi perdarahan, dia sedang mengkonsumsi antiplatelet ya, misalnya seperti aspirin gitu, kita bisa mengetahui kira-kira dia di mana coba. Itu adalah gangguan pada pembentukan sumbatan trombosit. Berarti pasien tersebut mengalami suatu kondisi gangguan hemostasis primer. Seperti itu. Ya, ini tadi kalau yang ini adalah suatu hemostasis yang primer, ini adalah hemostasis yang sekunder. Jadi ketika ada perlukaan, misalnya kita terluka gitu ya, maka akan ada agregasi trombosit. Pertama sekali itu adalah fase konstruksi dari pembuluh darah. Fase konstruksi kemudian akan terbentuk agregasi trombosit di sana membentuk platelet plak gitu. Tapi pada awal-awal ini sendiri, semua kalau kena cual sedikit aja, itu pasti gampang berdarah kan. Kemudian eh, 1-2 jam kemudian akan ada benang-benang fibrin gitu. Benang fibrin dengan platelet plak akan membentuk clot formation. Inilah yang disebut dengan sebagai hemostasis sekunder. Nanti penghancuran fibrin dan eh, si ini akan dihancurkan oleh hemostasis yang tersier ya dok. Yang clot formation ini. Ini adalah nama-nama faktor koagulasi. Yang penting kita ketahui adalah ini kan banyak ya sampai ada 1 sampai 13 ya. Fibrinogen dan protrombin. Satu fibrinogen, dua itu adalah protrombin. Ini adalah kaskade koagulasi. Jadi kalau misal ada pasien ya, kita tulis aja dulu ya. Ya.
Oke. Jadi kalau misalnya ada kasus seperti ini kita lihat misalnya dia datang dengan kondisi perdarahan misalnya ya. Kita lihat PT-nya 13, kontrolnya 11. Yang disebut memanjang itu adalah 1,5 kali nilai dari kontrol. Jadi kalau kita lihat di sini PT-nya masih normal. Kalau APTT-nya dia lebih dari 1,5 dari kontrol. Kan 30, berarti lebih dari 45 dianggap memanjang. Berarti kita lihatlah di APTT. Jadi lanjutannya ini yang kita periksa adalah faktor 12, faktor 11, faktor 9, faktor 12, 12, 11, 9, dan faktor 8. Jadi intrinsic pathway-nya. Kalau misalnya yang memanjang adalah PT-nya, maka perlu kita periksa faktor 7. Kalau thrombin time-nya yang memanjang, berarti kita melakukan pemeriksaan fibrinogen 1, 2, dan 10. Seperti itu. Itu ya dok. Jadi itu yang perlu diketahui. Nah, ini tadi ya, kalau APTT itu melibatkan faktor intrinsik, yaitu faktor 12, 11, 9, dan 8. Kalau PT, faktor ekstrinsik melibatkan faktor 7. Kalau TT tadi melibatkan intrinsik dan ekstrinsik, yaitu 1, 2, dan 10. BT untuk yang fungsi trombosit. Nah, ini tadi sistem fibrinolisis ya dok. Nah, untuk sistem si, si ini adalah sisa plasminogen aktivator untuk menghancurkan fibrin dan degradasi ini. Yang hasil akhirnya adalah D-dimer. Itu. Kalau D-dimernya tinggi berarti banyak klot yang ada di pembuluh darah. Seperti itu ya dok. Nah, sekarang kita belajar tentang hemofilia. Hemofilia. Hemofilia itu merupakan yang penyakit yang diturunkan secara X-linked. Bedakan hemofilia A dengan faktor von Willebrand itu kan dengan cara tes restat. Eh, Dia itu mirip ya dok. Jadi diagnosa si hemofilia A itu adalah si von Willebrand disease. Jadi kalau misalnya ada wanita yang keluhan darahnya banyak setiap haid, misalnya seperti itu ya, karena kan dia ditentukan secara X-ray, perlu kita curigai sebagai von Willebrand disease dengan cara kita melakukan pemeriksaan kadar histostatin gitu ya dok. Ini perbedaan dari hemofilia A dan hemofilia B. Kalau hemofilia A, dia itu merupakan penyakit yang disebabkan, maaf ya dok, tadi ada gangguan. Iya, kalau hemofilia A itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh defisiensi faktor 8. A, jadi ingat dari urutannya dok. A, defisiensi faktor 8 berikan cryoprecipitat. Kalau B, dia adalah defisiensi faktor 9, Christmas faktor. Berikan FFP supaya tidak terbalik seperti itu ya. Jadi kalau A, defisiensi A, berarti kan A itu huruf awal lebih awal dari B kan berarti A, kemudian defisiensi faktor 8 pemberiannya dengan cryoprecipitat. Kalau hemofilia B itu defisiensi faktor 9
itu bisa diberikan terapinya dengan FFP. Ya, ini adalah derajat keparahan dari hemofilia, ada derajat berat, derajat sedang, dan derajat yang ringan. Kalau yang ini biasanya ada perdarahan spontan. Kalau yang sedang, perdarahan spontan sesekali. Yang ringan, perdarahan masif setelah trauma berat atau operasi. Tata laksananya seperti biar menghindari trauma, menghindari konsumsi antikoagulan, mengatasi perdarahan akut segera. Kalau dari faktor 8, itu pada hemofilia A, bisa diberikan sipitat. Kalau hemofilia B, defisiensi eh, faktor 9, berarti bisa diberikan dengan FFP. Sebenarnya udah ada juga dok, apa namanya, pemberian faktor 8, faktor 9 sebenarnya ada juga gitu. Desmopressin untuk peningkatan faktor 8 dan faktor von Willebrand, antifibrinolytik, epsilon aminocaproic acid untuk menstabilkan bekuan atau fibrin. Ini yang sering kita pakai itu turunannya, dok. Turunan dari epsilon aminocaproic acid itu adalah si asam tranexamat. Oke, kemudian DVT. DVT itu Defense thrombosis itu untuk menata laksananya. Pertama, untuk diagnosisnya dulu. Pasien-pasien yang kita curigai sebagai DVT itu menggunakan Dewel Score. Dewel Score ini nanti kita tentukan unlikely atau likely. Apa aja contohnya? Active cancer, ada paralisis, kemudian riwayat tirabaring 3 hari atau lebih, nyeri, kemudian entire leg swelling seperti itu. Sebenarnya sih kalau misalnya ada riwayat cancer atau riwayat tirabaring lama, ada pembengkakan di tungkai seperti itu sebenarnya kalau makan likely itu lebih dari sama dengan 2 ya dok. Kalau udah kita curiga seperti itu atau ada, jadi mungkin nggak terlalu penting nggak terlalu harus dihapus semuanya, tapi kan kita bisa nilai kira-kira oh ini mengarah ke DVT atau tidak dengan menggunakan the well score tadi. Nah dari the well score ini nanti kalau misalnya dia di 2 ke atas gitu ya DVT likely, maka kita lanjutkan dengan penggunaan ultrasonografik vena. Kemudian nanti kita bedakan apakah dia sebagai proksimal DVT atau yang distal DVT. Sama pemberian antikoagulan selama 3 bulan seperti itu. Kalau misalnya unlikely DVT, kita periksa si D-dimernya. Kalau ternyata negatif berarti bukan DVT. Kalau positif berarti kita lanjutkan dengan pemeriksaan USG vena. Jadi berangkat dari well score ini unlikely atau likely. Kalau misalnya unlikely di bawah 2, berarti cek D-dimer gitu. Negatif, no treatment. Positif, lanjutkan dengan pemeriksaan USG vena gitu ya, kayak Doppler gitulah. Apapun ininya sebenarnya nanti penggunaan si antikoagulan selama 3 bulan gitu. Kemudian ini adalah oh ya, DVT ini apa, sign khasnya itu Homan sign. Jadi kita melakukan dorsofleksi di telapak kaki ya dok. Jadi waktu kita dorsofleksi telapak kakinya seperti ini akan kepada daerah gastrocnemic di daerah betisnya gitu. Dengan dorsofleksi namanya adalah Homan sign. Ini adalah merupakan sindroma vena cava superior. Sindroma vena cava superior ini merupakan salah satu kegawat daruratan di bidang onkologi. Kenapa bisa terjadi? Itu karena ada apa namanya, sumbatan gitu ya dok di bagian vena cavanya. Apapun yang bisa menyebabkan sumbatan dari vena cava superior itu biasanya misalnya kanker di daerah apa ya, di daerah sini dok, bisa tumor mediastinum, limfoma seperti itu, atau bisa juga infeksi misalnya tiroiditis, itu yang bisa menyebabkan si eh, sumbatan untuk vena cava superior sehingga tidak ada nanti darah yang dialirkan ke seluruh tubuh. Tanda-tandanya itu seperti dyspnea, orthopnea, facial neck and chest edema, facial flushing, chest pain. Dari pemeriksaan yang paling khas itu namanya adalah Pemberton sign. Pemberton sign itu adalah ini dok. Jadi ketika dia tangannya ya ke arah bawah gitu, dia tidak, ya biasa aja gitu. Tapi ketika dia naikkan ke atas, dia elevasikan kedua tangannya, dia akan merah gitu ya. Jadi sangat khas ya Pemberton sign. Kalau yang DVT tadi dia Homan sign. Kalau ini Pemberton ya. Dok. Ya bagaimana cara penanganannya? Kalau misalnya kegawat daruratannya ditangani ya dok, ABC ditangani seperti itu. Kemudian sindrom vena cava superior, phototoraks PA lateral
Kemudian kalau misalnya tidak jelas tumor atau mas yang menekan, CT scan toraks, diagnosis sesuai penyebabnya. Kalau tumor paru, prosedur diagnostik untuk kanker paru atau tumor mediastinum. Kalau ternyata tumor paru, jadi nanti sindrom vena cava paru itu paling baik dengan radiasi, jadi radiasi seperti itu untuk penanganannya. Gitu dok. Jadi mudah-mudahan bisa membantu ya dok. Kalau misalnya ada kritik dan saran, boleh di ya. Terima kasih dok. Semoga kita semua bisa menangani pasien kita dengan baik. Semuanya terima kasih.